Kembali di NTV Prime, kali ini di segmen Dialog, pemirsa Indonesia Police Watch atau IPW mengeluarkan rilis mengenai dugaan pemerasan yang dilakukan oleh ex-Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro. AKBP Bintoro dikaitkan dengan dugaan kasus pemerasan terhadap anak bos sebuah perusahaan jaringan klinik laboratorium ternama, yakni Arif Nugroho dan rekannya Muhammad Bayu Hartoyo. AKBP Bintoro diduga melakukan pemerasan agar penyelidikan terkait dengan kasus pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan kedua tersangka AN dan MBH tidak dilanjutkan. Dan untuk membahas seperti apa kasus dugaan pemerasan yang melibatkan ex-Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro, kami sudah mengundang anggota Kompolnas Muhammad Khoirul Anam dan juga Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Namun sebelum kita memulai dialog, kami akan hadirkan sebuah statement berikut ini. Karena kami tidak menghentikan perkara yang dilaporkan, selanjutnya pihak TSK atas nama AN tidak terima dan memviralkan berita bohong tentang saya melakukan pemerasan terhadap yang bersangkutan. Faktanya semua ini fitnah. Dari kemarin saya telah dilakukan pemeriksaan oleh Propam Polda Metro Jaya kurang lebih 8 jam dan handphone saya telah disita dan diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut. Dan saya sampai sekarang masih berada di Propam Polda Metro Jaya. Ya, sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom anggota Kompolnas Khoirul Anam. Pak Anam, selamat malam. Terima kasih telah bergabung. Pak Anam, tadi kita sudah mendengar keterangan yang disampaikan oleh AKBP Bintoro. Apakah Kompolnas melakukan pengawasan terkait dengan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam Polda Metro Jaya? Iya, kami sudah beberapa hari ini melakukan monitoring terhadap kasus ini, termasuk juga statement terbuka oleh AKBP Bintoro sejak minggu kemarin. Ya, dan kami juga monitoring soal proses Propam ini. Yang pertama-tama memang kami apresiasi ya respon cepat dari Propam khususnya Paminal yang sudah memeriksa. Bahkan sejak beberapa hari terakhir juga AKBP Bintoro dan rekan-rekan juga diamankan. Istilah mereka kalau istilah umum sih ya ditahan untuk proses pemeriksaan. Dan ini menurut kami sebuah langkah yang baik gitu. Nah, kasus ini menariknya begini, dalam konteks AKBP Bintoro dia membuat satu klarifikasi yang sifatnya terbuka, yaitu hak dia dan itu kita apresiasi. Dengan keterbukaan itu jadi menarik gitu untuk ditelaah lebih lanjut bagaimana posisi kasusnya. Tapi di sisi yang lain rekan-rekan yang dirugikan juga melakukan gugatan perdata. Nah, posisi ini juga menarik, artinya juga menguji berbagai dinamika yang sudah mereka alami dalam sebuah konteks penegakan hukum yang menurut saya karena ini gugatannya adalah PMH, perbuatan melawan hukum, itu akan bisa mengurai berbagai hal. Jadi ada 3 layer. Layer pertama memang Propam ya yang saat ini juga sedang berjalan. Layer kedua juga statement tadi itu klarifikasi yang cukup detail, berani ya, bukan detail. Terus ada gugatan yang sejak awal Januari kemarin. Nah, 3 track ini ya kita akan uji mana yang paling faktual, mana yang paling benar. Tapi dengan proses adanya Propam yang juga ngambil HP, meriksa, terus sekarang juga mengamankan AKBP Bintoro, saya kira itu langkah yang sangat maksimal dilakukan oleh Paminal. Karena pengamanan itu biasanya dilakukan untuk memastikan ya bahwa pemeriksaan berjalan dengan lancar dalam 2 konteks. Konteks pertama adalah orangnya, ya bisa diperiksa sedetail-detailnya, dan barang bukti juga bisa ditelusuri sedetail-detailnya. Menurut saya langkah Propam ini menarik ya. Nah, kita tunggu nanti di sidang etiknya. Oke, artinya AKBP Bintoro saat ini diamankan dalam arti dinonaktifkan ataukah dimutasikan atau diberikan penempatan khusus, Pak Anam? Diamankan itu artinya kalau bahasa umumnya orang memahaminya ada yang dipatsus, padahal yang dipatsus itu harus ada putusan, ya atau ditahan kalau
secara umum banget masyarakat umum, ditahan oleh Propam untuk memperlancar pemeriksaan, dan itu yang sekarang sedang dijalankan. Kemarin kami juga komunikasi dengan Bid Propam Polda Metro Jaya. PEM memang sedang diamankan, istilah mereka begitu. Oke. Dan ini persis kayak kasus-kasus yang lain gitu. Kalau di Patsus itu pengertiannya ya ketika proses sidang etik diperintahkan oleh majelis etik untuk dipatsus. Berapa hari kayak kasus DWP kemarin itu ada yang 30 hari, ya rata-rata 30 hari di samping di demosi. Oke, minimal 30 hari seperti itu ya. Selain AKBP Bintoro, apakah ada aparat penegak hukum lainnya, Pak Anam, yang juga diperiksa karena diduga ada keterlibatannya? Ada beberapa yang diperiksa ya, anggota yang lainnya, dan saya kira tidak cukup dengan anggota kepolisian, tapi juga ada non anggota kepolisian juga harus diperiksa. Dan saya kira ini akan diperiksa oleh Paminal. Kami sendiri belum mendalami karena memang sedang di luar kota, ya monitoringnya masih jarak jauh begitu. Tapi step-step seperti yang kami lakukan di beberapa kasus terakhir itu sedang kami lakukan, termasuk juga pendalaman nanti apa saja yang didapat, bagaimana peristiwanya. Ya, yang menarik kan kalau ini memang ada dua statement yang terbuka. Satu, yang dirugikan termasuk juga melalui gugatan perdata itu kan mengurai apa saja yang dia alami, bagaimana peristiwa terjadi sampai dinyatakan perbuatan melawan hukum. Yang satunya AKBP Bintoro yang juga memberikan statement terbuka detail-detailnya sampai menantang misalnya ya silakan aja diperiksa rekening, diperiksa rumah. Menurut saya standing ini posisi ini sangat menarik untuk kita lihat. Kalau memang dia salah, misalnya anggotanya salah, anggota AKBP Bintoro dan teman-temannya memang melakukan perbuatan tercela, ya harus diproses. Nah, prosesnya ya sidang etik. Kalau memang ada unsur pidana ya dipidana. Tapi kalau tidak ya harus dibebaskan. Gitu. Oke, selain anggota kepolisian yang harus diperiksa, yang diduga terlibat, tadi Anda menyebutkan anggota non-polisi juga harus diperiksa agar kasus ini lebih terang benderang. Kira-kira siapa yang dimaksud di sini, Pak Anam? Saya kira saya nggak perlu menjelaskan namanya karena dokumennya juga sudah bisa diakses oleh publik gitu ya. Minimal yang dokumennya sudah bisa diakses oleh publik itu yang juga harus diperiksa. Dan saya kira akan lebih dari itu. Ya, baik sebagai saksi maupun sebagai terduga, kalau dalam konteks Propam ya, terduga pelanggaran etik gitu. Nah itu semua nanti diproses, kalau memang ada tindak pidana ya semua yang terlibat dalam konteks tidak pidana ya harus dipidana. Oke, apakah dan yang paling penting sekarang begini, selain proses kasusnya ini sendiri kan sudah diproses oleh Propam. Lah substansi pokok kasusnya sendiri kan juga sudah jalan, sudah P21 dan semoga juga kasus ini juga mendapatkan keadilan bagi korban. Itu juga penting. Apakah menurut Anda yang harus diperiksa selain anggota kepolisian juga pihak pengacara atau advokat dari pelaku terduga pembunuhan dan pemerkosaan? Karena jika tidak terbukti adanya pemerasan, maka apakah ada dugaan suap begitu terhadap aparat penegak hukum, Pak Anam? Siapapun yang ada dalam peristiwa ini memang harus diperiksa untuk membuat terangnya peristiwa. Mau nanti ujungnya adalah sebagai saksi ataukah sebagai terduga pelanggaran etik, kalau yang polisi mau apakah dia masuk unsur-unsur pidana gitu ya. Ya harus diperiksa. Nggak boleh enggak gitu. Kenapa? Karena kan kalau ting sengkarut yang satu ngeklaim A, yang satu ngeklaim B misalnya, kalau mereka semua tidak diperiksa ya kita tidak akan mendapatkan terangnya peristiwa dan tidak bisa menegakkan hukum yang setegak-tegaknya. Itu persoalannya. Dan bagi kami di Kompolnas ini kan penting kasus ini sebagai satu bentuk pembelajaran gitu ya bagi kita semua. Termasuk juga bagi masyarakat.
Oke, jadi agar kasus ini lebih jelas kebenarannya, maka semua pihak harus diperiksa ya. Apakah ini kasus pemerasan atau kasus suap? Mana pihak yang lebih aktif? Tapi sebelum kita lanjutkan, kita akan sapa terlebih dahulu Pak Anam sudah bergabung dengan kita di sini. Ketua IPW Pak Anam, ada Pak Sugeng Teguh Santoso. Pak Sugeng, terima kasih sudah bergabung. Pak Sugeng, IPW ini kan yang pertama kali mengungkapkan dugaan pemerasan ya. Apa ya temuan IPW sejauh ini, Pak Sugeng? IPW itu mendapat agak terkejut juga ya ketika ada mantan Kasat Serse Polres Jakarta Selatan dengan inisial G yang saya duga ini adalah AKBP Gogo Galsong di Paksis ya. Karena kan dari informasi yang didapat IPW disebutkan bahwa kasus ini lambat penanganannya sehingga Agustus 2024 Kapolres Jakarta Selatan meminta kasus ini ditindaklanjuti. Kemudian Kasat Serse AKBP Bintoro dipindah ke Polda Metro. Nah, kasus ini kemudian diproses ya oleh AKBP Gogo Galsong sampai kita mendapat informasi untuk LP nomor 1179 kasus LP 1779 dengan korban Anissa, yaitu kekerasan terhadap perempuan dan juga pemakaian narkoba ya perempuan. Tapi ini ada satu catatan, saya dapat pendalaman ya, bahwa Anissa ini sudah punya anak, sudah menikah ya, walaupun dia umur di bawah 18 tahun, dia sudah menikah. Nah ini konstruksinya nanti tersendirilah. Nah 16 Desember kasus untuk korban Anissa sudah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan. 16 Desember maksud saya. 17 Desember ya PPA Kasat Serse Polres Jakarta Selatan AKBP Galsong melakukan pemanggilan terhadap tersangka untuk penyerahan tahap 2. Ya, kemudian tersangka tidak hadir dengan alasan sakit sampai ditangkap tanggal 20 Januari 2025. Nah, di antara peristiwa itu ada apa? Kemudian Pak AKBP Galsong ditangkap. Jadi ada informasi ada penerimaan sejumlah dana, jumlahnya ratusan juta, ya, ratusan juta. Ini jadi pelanggaran yang pertama memperlambat kasus dengan dugaan adanya menerima suap untuk AKBP Bintoro berlanjut dengan AKBP Galsong dengan dugaan juga penerimaan sejumlah uang. Ini kan jadi pertanyaan ya, pertanyaan menyedihkan ya. Ini baru satu kasus yang LP 1179. Ada lagi LP 1181. Di mana ada korban meninggal dunia, yaitu Firsa, ya. Nah, Firsa ini belum jelas kasusnya 1181 ini sudah lengkap berkas perkaranya atau seperti apa kita belum jelas. Ini memang kasus yang masih menimbulkan banyak pertanyaan, ya, banyak pertanyaan dan di sana sudah tampak adanya dugaan pelanggaran unprofessional conduct sampai di Paksus ya. Harapan saya ini diproses secara mendalam terkait dengan dugaan suap atau pemerasan. Ini kuncinya adalah advokat Evelyn. Advokat Evelyn harus diperiksa karena yang beredar nilai 20 miliar, 5 miliar, kemudian ada lagi sudah habis 17 miliar. Ini apakah benar diterima oleh aparat polisi yang saat ini sudah dipaksus? Advokat Evelyn ini siapa, Pak Sugeng? Kuasa hukum dari Arif. Arif dan kuasa hukum Bayu pada tersangka ya? Ini ditangani. Ya, tersangka pada awal antara April sampai dengan
April sampai dengan Mei lah Baik. setidak-tidaknya. Baik, kita akan lanjutkan kembali Pak Sugeng. Kita masih ingin mendalami berapa sebenarnya nominal uang pemeras yang diduga dilakukan oleh AKBP Bintoro untuk memeras tersangka, karena ada yang menyebut 20 miliar, ada yang menyebut 5, ada yang menyebut ratusan juta, bahkan tadi Anda sendiri kemudian ada juga mobil mewah dan moge. Kita akan kembali usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami di NTV Prime Dialog. Terima kasih Anda masih bersama kami di NTV Prime di segmen Dialog. Masih bersama saya Pak Sugeng, Ketua IPW, dan juga Pak Khoirul Anam selaku anggota Kompolnas. Pak Sugeng, tadi Anda sebutkan awal mula IPW mengetahui kasus ini adalah ketika ada kasus perdata di awal bulan ini ya Pak ya? Ya. Dan dalam petitumnya disebutkan tersangka meminta dana senilai 1,6 miliar rupiah dan juga mobil mewah untuk dikembalikan. Jadi sebenarnya berapa jumlah uang pemerasan yang sudah diterima? Uang ya. Ini berdasarkan sumber ya, di dalam gugatan AKBP Bintoro itu disebut ada menerima 5 miliar. Dalam Tetapi bentuk? sumber penyebutan tunai. Oke. Ya. Dalam bentuk tunai, tetapi sumbernya gugatan itu dari saudari Evelyn. Ya. Sementara saudari Evelynnya nggak jelas nih sekarang di mana. Kemudian AKBP Bintoro juga menerima 1,6 melalui 3 transfer berdasarkan sumber gugatan, ya. Sehingga dalam petitumnya kalau yang 5 miliar itu dikaitkan dengan hasil penjualan Lamborghini, ya. Nah, yang tunai di luar hasil penjualan Lamborghini adalah 1,6 dengan 3 kali transfer, 500, 600. Tetapi kemudian ya kami mendapat informasi dari sumber ya, timbul pemeriksaan gitu, bahwa AKBP Bintoro hanya menerima 100 juta, ya, 100 juta, ada juga anggotanya 100 juta. Kemudian AKBP Galesong itu 550, ya, jadi tidak sampai seluruhnya 1 miliar. Dan dari sumber juga kuasa hukum yang baru Pahala Manurung, Arif dan Bayu sudah habis 17 miliar. Ini kan simpang siur, ya, Iya. yang bisa kemudian menjelaskan menjadi lebih detail dan juga sesuai prosedur. Ini harus ada pemeriksaan kasus pidana terkait dengan dugaan suap. Ya, harus dibuka satu proses pemeriksaan pidana dugaan suap yang masuk di dalam yurisdiksi tindak pidana korupsi, supaya ini jelas semua, termasuk dugaan aliran uang itu. Apakah sesungguhnya memang AKBP Bintoro atau oknum kepolisian ini hanya menerima 750 juta, sementara sisanya ditilep oleh oknum pengacara, atau seperti apa? Ini hanya bisa dibuka melalui proses pemeriksaan pidana. Ya. Sementara untuk proses pemeriksaan kode etik, kepolisian kan tidak bisa melakukan upaya paksa pemanggilan terhadap saksi Evelyn. Ya. Oke. Saksi Evelyn ini diketahui ada di luar negeri. Kita sudah pulang, tapi belum bisa dimintai keterangan. Demikian. Baik, Pak Anam, apakah Anda sepakat jika perkara ini sebaiknya disidangkan sebagai kasus pidana agar pengumpulan bukti-bukti dan juga aliran dana ini bisa lebih jelas, Pak? Ya, seperti yang saya utarakan di awal tadi, bahwa memang dalam proses pemeriksaan etik ini jika ditemukan aktivitas pidana ya harus dipidana siapapun pelakunya, tidak hanya anggota,
kepolisian tapi juga non anggota kepolisian. Karena tidak bisa peristiwa pidana dijadiin tidak diproses. Ya, apakah pemerasan ataukah penyuapan? Yang paling penting adalah ini peristiwa pidana dan harus ditindaklanjutin. Itu sejak awal standing kami ya. Oke. Nah, tapi begini, yang menarik itu sebenarnya kalau di Paminal ya, proses pemeriksaan Paminal, apakah memang nggak bisa memanggil dengan paksa memang, tapi ya kan urean faktualnya juga penting sebagai satu konstruksi peristiwa. Walaupun kalau di etik itu kadang-kadang cuma ngukur prosedurnya, ngukur kinerjanya, termasuk juga moralitasnya karena etik ya. Tapi di balik itu biasanya juga fakta-fakta juga akan ditemukan. Makanya HP-nya Bintoro juga diambil, terus periksa-periksa yang lain, bagaimana konstruksi peristiwanya. Dan itu bisa menjadi basis dalam konteks melihat terangnya peristiwa. Apakah memang peristiwa ini ada pidananya atau tidak. Ya, kalau ada pidananya, apapun pidananya ya, mau pemerasan atau penyuapan ya memang harus ditindaklanjutin. Dan tindak lanjut ini tidak harus menunggu ada pengaduan atau laporan ya. Bisa pakai pengaduan versi polisi sendiri gitu. Kalau seandainya ini macet gitu ya. Baik. Tadi berdasarkan sumber Pak Sugeng, temuan baru adalah selain AKBP Bintoro yang diduga melakukan pemerasan dan menerima dana suap tersebut, juga ada dugaan AKBP Gogo Galesong ini juga ikut terlibat. Nah, apa yang Anda cermati di sini? Aparat penegak hukum yang terdahulu dan pengganti ini ada semacam kerjasama dalam institusi kepolisian? Persis seperti yang dikatakan oleh Mas Sugeng, bahwa salah satu sumber utamanya memang gugatan tersebut. Karena ini gugatan perbuatan melawan hukum, konstruksi peristiwanya juga diuraikan. Nah, saya kira itu juga jadi sumber pegangan dari Paminal untuk mengurai peristiwanya. Dan saya yakin itu, oleh karenanya kita akan pantau terus. Selain itu juga nanti di sidang etik juga akan kita pantau sehingga uraian peristiwa-peristiwanya detail. Dan kami mendorong memang siapapun yang terlibat, anggota yang terlibat, melakukan dugaan perbuatan tercela ya harus diproses. Karena ini masih etik, ya masih proses etik. Tapi saya yakin ini dugaannya ada pidananya, mau penyuapan maupun pemerasan gitu ya. Persis seperti yang dijelaskan oleh Mas Sugeng, karena beliau juga membaca gugatan ya. Di petitumnya itu memang ada angka, ada barang yang disebutkan. Baik, kami juga berusaha mengundang Kabid Humas Polda Metro Jaya, namun karena proses pemeriksaan sedang berlangsung, maka beliau tidak bisa bergabung dalam dialog kali ini. Tapi Pak Sugeng, tadi mungkin Anda tidak sempat mendengar, ada keterangan yang disampaikan oleh AKBP Bintoro ketika ia membantah semua tuduhan yang mengatakan bahwa dana 20 miliar itu yang diduga dilakukan olehnya sebagai bentuk pemerasan terhadap tersangka adalah berita bohong, fitnah, kemudian dia juga bersedia untuk diperiksa, digeledah rumahnya, dicek rekeningnya. Menurut Anda? Iya, dari informasi yang diterima terakhir ya oleh IPW ya, dari sumber ya, itu disebutkan bahwa Bintoro hanya menerima sekitar 100 juta. Ya. Jadi informasinya seperti itu. Anak buahnya juga 100 juta. Nah, ini yang harus dilakukan pengecekan. Jadi kalau bantahan dia terkait yang 20 miliar, itu mungkin ada benarnya ya. Ada benarnya, tetapi berapapun yang dia terima itu adalah perbuatan terlarang atau tercela, ya. Apalagi mengakibatkan akibat penerimaan itu ada kewajiban proses yang harus dilakukan disebut mandek, ya. Itu jadi terkorelasi. Nah, makanya ini sebagai satu bentuk pemeriksaan oleh Paminal, ya. Jadi kita terimanya informasinya memang nggak 20M itu terkoreksi ya. Tetapi dalam gugatan ada disebut 5M. Sumbernya adalah dari advokat Evelyn kepada kliennya, yaitu Arif dan Bayu. Ini benar atau tidak juga kan harus didalami.
Benar nggak advokatnya memberi 5M kepada Bintoro? Bisa saja tidak sejumlah itu, bisa saja 100, yang lain ditilep, ya istilahnya. Oleh karena itu ini advokat-advokat model begini ini harus diganjar dengan tindak pidana, ya, diperiksa. Karena merusak, dia menjadi bagian yang merusak proses hukum dan hukum itu sendiri. Begitu. Pak Sugeng, apakah dalam keterangannya menurut Anda AKBP Bintoro sekaligus membantah jika ini adalah kasus pemerasan, melainkan lebih cenderung kepada kasus suap? Jadi ada inisiatif dari advokat Evelyn ini untuk menyodorkan atau menyogok agar kasus penyelidikan pembunuhan pemerkosaan ini dihentikan. Saya lebih cenderung kepada kasus suap, ya. Dengan melihat indikasi pertama, Bintoro itu yang menangani proses ini pertama, menahan dari 2 tersangka dan melakukan expose, ya, kepada publik. Artinya dari peristiwa itu sudah terlihat ada peristiwa pidana. Sehingga kalau dia melakukan pemerasan, tindakan yang konyol, ya. Karena pemerasan itu harus berangkat dari inisiatif aparatur, ya. Ini menurut saya tidak terjadi. Nah, yang kedua, indikasi yang kedua adalah kami mendapat informasi bahwa memang Evelyn aktif untuk mendorong kliennya menjual mobil Lamborghini, mengurus kasus. Nah, padahal kliennya menyatakan jangan dijual. Mobil itu sebaiknya digadaikan saja, nanti ditebus. Dan ketika akhirnya dijual dan kliennya terpaksa setuju, uangnya tidak diberikan kepada kliennya, yaitu Arif. Tetapi katanya langsung diserahkan kepada Bintoro. Nah, dengan 2 indikasi ini saya melihat lebih cenderung inisiatifnya adalah berasal dari advokat kuasa hukum dari saudara Arif, yaitu advokat Evelyn. Nah, ini artinya suap ini. Oke. Tetapi kalau suap tetap saja Bintoro akan menjadi bagian dari yang menerima suap. Iya. Ya. Dan yang memberi suap, Evelyn atau kliennya itu akan menjadi pemberi suap. Ya, tetapi harus didalami Arif itu dalam posisi yang tidak berdaya, ya, di dalam tahanan atau dalam tekanan untuk bisa memberikan pertimbangan kasih duit atau tidak. Nah, itu yang harus dijelaskan. Oke, baik. Nanti akan kita tanyakan ke Pak Anam juga, jika terbukti ini benar kasus suap, apakah sanksinya akan lebih ringan dibandingkan dengan kasus pemerasan? Kita akan kembali usai pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di NTV Prime, masih di segmen dialog. Saya akan bergeser ke Pak Anam. Pak Anam, jika benar terbukti ini ada indikasi suap yang dilakukan oleh advokat tersangka, apakah masih bisa dikategorikan sebagai perkara pidana? Iya, suap dan pemerasan itu sama-sama pidana, cuman beda siapa yang aktif dan beda pemidanaannya aja. Tapi sama-sama pidana dan sama-sama bisa dipenjara kalau terbukti. Nah, kalau pertanyaannya itu, tapi dalam konteks etik, ya, penerima suap atau yang melakukan pemerasan sama-sama bisa dijatuhin sanksi etik dalam konteks profesi, ya, yang saat ini sedang berproses. Jadi memang kita tunggu dan kami sih mengapresiasi, ya, kecepatan Paminal untuk memproses ini. Dan kami juga akan menunggu bagaimana proses sidang perdata ini. Semoga sidang perdata ini tidak terjadi dading, ya, tidak terjadi perdamaian, karena kalau terjadi perdamaian langsung close kasusnya. Karena kalau tidak terjadi perdamaian, kasus ini bisa dibuka semua, faktanya apa, siapa yang menuduhkan harus mendalilkan, dan itu bisa menjadi pembelajaran publik kita semua, termasuk yang tadi diuraikan oleh Mas Sugeng, itu akan juga diuji. Soal mobil, soal uang 1,6, soal hubungan-hubungan transaksional, kayak begitu, itu bisa diuji dalam konteks perdata, dan kita akan tunggu itu juga. Jadi yang menarik di kasus ini memang, iya. Gimana? Silakan dilanjutkan. Yang menarik dalam kasus ini kan memang ada gugatan perdata dengan berbagai uraiannya, terus ada klarifikasi dengan berbagai uraiannya, dan saat ini sedang berjalan adalah pemeriksaan
oleh Propam, dan ini juga sedang berproses dan nggak dalam waktu dekat juga akan disidang etik gitu. Apalagi kan sudah diamankan ya, kalau istilah biasa dipakai juga di patsus atau di penjara begitu. Ini kan juga menarik gitu. Karena kalau sudah diamankan biasanya memang ya bisa sampai menuju kepada sidang etik, biasanya begitu. Dan ini langkah yang menurut saya langkah yang tegas ya. Oke, jadi ditemukan Karena adanya memang, pelanggaran kode etik ya oleh aparat penegak hukum sehingga dipatsuskan seperti itu ya, Pak Anam. Nah, dugaannya sangat kuat. Biasanya kalau proses pemeriksaan ini, kalau sekedar saksi ya dia disuruh pulang habis diperiksa. Tapi kalau ya, dia memang terduga ya nggak boleh pulang, diperiksa sampai tuntas proses pemeriksaannya. Apalagi Pak AKBP Bintoro juga menjelaskan kalau HP-nya juga disita. oke. Nah itu kan juga mencerminkan bagaimana Paminal bekerja dengan lumayan begitu ya, mengurai satu-satu aktor dan hubungan antara aktor dalam peristiwa tersebut. Kalau untuk sanksinya, Pak Anam, terkait dengan kasus pemerasan dan juga kasus suap. Jika terbukti ini adalah kasus suap, yang artinya inisiatifnya ini bukan dari AKBP Bintoro, tapi dari advokat mengiming-imingi polisi dengan sejumlah uang dan juga mobil mewah mungkin. Apakah kalau untuk sanksinya bisa lebih ringan, cenderung lebih ringan dibandingkan dengan pemerasan? Kalau dalam undang-undang pidana ya memang lebih ringan kalau suap, kalau pemerasan lebih berat. Ya, yang satunya 9 tahun, yang satunya 5 atau 6 tahun begitu. Tapi kalau dalam konteks etik mau menerima suap, mau melakukan pemerasan, sama-sama bisa terancam PTDH. Oke. Asalkan memang kontribusi terhadap karakter kasusnya, peristiwanya juga gede. Oke. Oleh karenanya ini memang kami berharap tidak berhenti di etik, di Paminal, di Propam, tapi juga akan berlanjut pada pidana. Oke. Gitu. Kalau nominalnya seperti apa, Pak Anam? Jika ternyata bukan seperti yang digembor-gemborkan 20 miliar atau miliaran rupiah, 5 miliar, tapi seperti yang Pak Sugeng sebutkan hanya 100 juta. Ya nanti dibuktikan aja, itu kan ada tuduhan. Apalagi tuduhannya sudah dilayangkan pada mekanisme hukum perdata, ya nanti kita tunggu itu. Dan ada proses Paminal yang nanti juga akan dibuka di sidang etik. Dan itu yang akan kita tunggu, apakah benar 100 juta ataukah 1,6, apakah juga ada mobil, Ferrari, ada motor dan sebagainya. Lah itu juga akan kita buka nanti kita akan lihat di sidang etiknya. Baik, Pak Sugeng menurut tapi sekali lagi mau dia nyuap, mau dia pemerasan, ya kan, sama-sama pidana dan harus dipidana. Kalau dalam konteks etik, kalau kontribusi aktivitasnya juga serius di situ, ya PTDH itu. Oke, baik. Pak Sugeng, menurut Anda bagaimana sebaiknya pihak kepolisian menyikapi hal ini? Apakah sudah on track? Sementara ini sudah on track ya, karena prosesnya etik yang sedang berjalan. Saya juga mendorong untuk proses pidananya juga dijalankan, tidak perlu menunggu adanya pelaporan ya. Ini kan bisa dengan yang namanya laporan tipe A. Jadi hasil daripada temuan daripada polisi sendiri laporan tipe A. Jadi diproses. Nah yang penting di sini ada ini ya. Ini kan ditanya terkait dengan jumlah uang. Kalau 20 miliar itu informasi berita. Kalau 5 miliar itu informasinya dari gugatan yang harus diuji ya. Nah, sampai dengan putusan. Kalau 17,1 miliar informasinya dari saudara kuasa hukum yang baru, saudara Pahala. Nah kemudian informasinya 100 juta itu dari informasi yang kami dapat ya, hasil pemeriksaan. Kami dapatlah informasinya. Ini ada missing link yang sebetulnya mata rantai yang penting, yaitu diperiksanya advokat Evelyn. Iya. Ya. Apakah berhasil nanti dimintai keterangan di dalam proses pemeriksaan kode etik ini juga menjadi informasi yang penting di awal. Ya. Tetapi kalau dalam kode etik sejauh saya tahu,
orang sipil tidak bisa digunakan pendekatan paksa ya pendekatan paksa tidak bisa. Kalau dia menghindar, angka ini tidak akan terkonfirmasi berapa. Oke. Ya, kalau si Arief dan Bayu kan di dalam posisi ditahan, dia bisa menyampaikan sama seperti advokatnya mungkin 17 miliar ya. Tapi tidak, mereka bukan yang memberikan langsung kepada aparat kepolisian, tapi melalui pengacaranya. Ini yang link yang putus, yang harus bisa dihadirkan. Oke, Itu masih Pak di Sugeng, sana sih. selain nominal uang yang cukup fantastis yang Anda sebutkan tadi, meski masih simpang siur juga beredar info adanya mobil mewah dan juga moge. Nah, saat itu kan juga termasuk barang bukti ya, Pak Sugeng. Dari informasi yang Anda terima, ada di mana? Mobil Lamborghini yang saya tahu ya, itu ada di tangan namanya Dika Pratama. Ya, di dalam gugatan itu disebut Dika Pratama itu yang saat ini menguasai mobil tersebut. Tapi keberadaan di tangan Dika, dugaan saya adalah sah, ya, karena Dika membeli dari Evelyn yang diberikan kewenangan waktu oleh si Arief untuk menjual. Jadi ada di sana. Kalau itu sah, apakah itu bisa disita? Itu juga jadi pertanyaan karena dia membelinya secara sah, surat-suratnya lengkap, ya, barangnya ada, kemudian yang menjual juga ada, ya, harganya tinggal disesuaikan. Katanya dia jual dengan harga 4M, itu pun masih simpang siur nih. Ada yang bilang 6M. Makanya ini kasus belum clear sama sekali dari sisi faktanya. Tapi peristiwanya terkait menjual mobil itu ada. Dan pembeli mobilnya ada. Kalau soal motor Harley Davidson dan juga BMW, ya, motor BMW, ini yang belum clear, dijual atau diserahkan secara fisik. Tapi apapun namanya, gitu ya, sudah terjadi dugaan perbuatan tercela sementara ini yang dikenakan pada petugas kepolisian. Baik, saat ini sudah ada sejumlah anggota Polres yang dipatsuskan, Pak Sugeng, karena ada dugaan penyalahgunaan wewenang. Nah, kemungkinan besar ini kan sepertinya kerja kelompok ya. Dari catatan Anda, seperti apa peran-peran mereka ini, Pak Sugeng? Peran daripada hasil pendalaman kami, peran dari Bintoro itu antara April sampai dengan Agustus, ya. Perannya yaitu dia melakukan proses perkara ini secara tidak profesional, unprofessional conduct. Salah satu contohnya adalah kasus matinya Firsa itu diselesaikan dengan cara damai. Ini tidak bisa. Kasus kematian tidak bisa diselesaikan secara damai, harus diproses terus, ya. Oleh karena itu dia ketika diperintahkan, dia dilihat menunda-nunda proses perkara ini, sementara janjinya kepada tersangka akan dihentikan, itu yang dituntut, ya. Perkaranya mandek, akhirnya dipindahkan Bintoro antara Agustus. Yang kedua ini Gogo Galesung. Saya baru mendapat informasi dari sumber bahwa Gogo Galesung juga mendapat sejumlah uang ratusan juta. Ya. Apa perannya? Nah ini yang saya belum tahu perannya apa terkait penerimaan uang. Tapi dari sumber yang kami ketahui, pada tanggal 16 Desember surat kejaksaan telah menyatakan perkara 1179 untuk perkara kekerasan pada perempuan dan penggunaan narkoba yang dicekokkan kepada korban Anissa itu dinyatakan P21 16 Desember. 17 Desember kemudian ada panggilan pertama untuk dua tersangka untuk diserahkan kepada kejaksaan.
tetapi tersangka kemudian membuat alasan sakit. Ya, antara 17 Desember sampai dengan 20 Desember ada terjadi apa di sini? Apakah pemberian uang tersebut adalah mau untuk mendelay proses penyerahan tahap kedua? Nah, ini yang harus didalami. Tapi dari sumber yang didapat ada penerimaan uang 550 oleh AKBP Golesong melalui perantara, yaitu AKP Z, ya, AKP Z yang juga yang saat ini juga dipaksus, sudah diperiksa ya. Ya. Baik Pak Sugeng, kita akan jeda dulu Pak Anam. Kita akan jeda dulu sebentar Pak Sugeng dan Pak Anam. Kami akan segera kembali di NTV Prime. Ya pemirsa, kita masuk di segmen terakhir dalam NTV Prime Dialog. Pak Anam, Pak Sugeng, di segmen terakhir. Pak Anam, kalau tadi sudah kita terima informasi 2 kasat reskrim ya, baik itu X maupun yang saat ini sedang bertugas, AKBP Bintoro dan juga AKBP Gogo sudah dipatsuskan. Nah, menurut Anda apakah kepalanya ini juga perlu diperiksa Pak Anam, yaitu Kapolres Metro Jakarta Selatan? Saya kira karena ini di etik ya, biasanya begini pertanyaannya. Kalau tadi dimulai dengan Mas Sugeng ya, kok ini diurusnya lambat, kok kenapa nggak cepat, padahal pidana itu prinsip utamanya adalah cepat. Ya, cepat dituntaskan kok lama dan sebagainya. Nah, lama dan sebagainya itu prosedural biasanya juga termasuk atasannya. Ketika bagian pengendali ini nggak memastikan prosedurnya secara benar, ya pasti akan diperiksa. Soal apakah dia terlibat ataukah tidak, ya tergantung pemeriksaannya. Tapi ya ini kelebihan dari sidang etik gitu, karena salah satunya adalah ngomong prosedur, ya statement Mas Sugeng tadi bahwa ini lambat, ya kayak ada pelambatan dan sebagainya, loh itu akan dikejar sama Paminal biasanya begitu. Dan kalau itu dikejar sampai level pengendali atau pengawasnya juga akan dikejar. Sehingga kalau pertanyaannya apakah Kapolres diperiksa ataukah tidak, dalam konteks koridor pemeriksaan Paminal pasti diperiksa. Oke, tapi belum dilakukan pemanggilan terhadap Kapolres Jakarta Selatan. Pak Sugeng, menurut Anda seperti apa? Kalau anak buahnya sudah diperiksa, apakah ketuanya juga harusnya dipanggil, Pak? Itu pasti ya dimintai keterangan. Pasti dimintai keterangan, karena kalau tidak dimintai keterangan akan ada bagian yang tidak utuh, ya. Menjadi utuh apabila kerja daripada kasat serse ini diklarifikasi kepada pimpinannya, yaitu Kapolres, ya. Yang kedua, informasi yang kami dapat, justru Kapolres yang menilai kasus ini lambat, mandek, gitu ya, sehingga Kapolres mendesak anak buahnya kasat serse untuk memproses. Sementara kasat serse sudah terjalin hubungan terlarang ya dengan pihak tersangka melalui pengacaranya. Nah ini kan makanya kemudian si kasat serse Bintoro dipindah, baru kasus tersebut berjalan lagi dengan pemanggilan setelah diganti oleh Gogo, gitu, ya. Jadi ada peran Kapolres melakukan pengawasan. Nah, seperti apa pengawasannya? Tentu itu akan dinilai juga oleh Paminal. Begitu. Oke, Pak. Diminta keterangan ini. Baik, selain 4 anggota Polres yang diperiksa dan mungkin juga ketuanya nanti sedang menjalani pemeriksaan oleh Paminal, apakah menurut Anda harus ada pihak-pihak lain yang juga ikut diperiksa? Ya harus, yaitu pengacara yang tadi saya bilang. Ini mata rantai yang menghubungkan antara dua tersangka dengan oknum polisi. Mata rantai ini apakah berhasil dihadirkan? Ini yang menjadi pertanyaan. Kalau tidak berhasil dihadirkan karena mekanisme kode etik itu tidak punya upaya paksa terhadap warga sipil, ya,
maka alat atau instrumen yang bisa digunakan adalah pemeriksaan pidana dengan pidana suap tadi. Nah, saya mendengar informasi juga dari 2 tersangka ini telah melaporkan dugaan penggelapan dalam jabatan dan penipuan yang diarahkan kepada mantan kuasa hukumnya. Ini sudah dilaporkan ini, ya. Penggelapan atau penipuan terhadap mantan kuasa hukumnya yaitu advokat EDH, ya. Begitu. Baik, jadi ada banyak kasus yang mulai bermunculan ya yang ditujukan ke AKBP Bintoro ini. Baik Pak Sugeng, terakhir mungkin apakah Anda punya informasi perkembangan terkait dengan kasus pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh tersangka AN dan BH? Ada 2 informasi yang sedang saya klarifikasi, ya. Ini belum bisa saya sampaikan karena klarifikasi ini membutuhkan pendalaman lebih lanjut. Itu saja. Baik, Pak Sugeng. Sorry, maksud saya Pak Anam. Halo? Iya, Baik. gimana? Baik, menurut Anda untuk sidang etik ini dan juga proses pemeriksaan terhadap kedua Kasat Reskrim ini diperlukan waktu 30 hari kah atau mungkin bisa dipercepat? Karena ini menyangkut perkara pidana juga, Pak. Kalau udah dipatsus ya atau diamankan itu nggak akan lebih dari 30 hari proses sidang etiknya. Kayak GWP kemarin cuma seminggu langsung jalan gitu. Apalagi ini kan sebenarnya saksinya kan juga nggak terlalu banyak. Jadi cepat aja ini bisa dilakukan. Dan saya kira Paminal sampai malam ini juga berproses itu menurut saya memang kerja dengan sangat cepat dan kami mengapresiasi itu. Ya, kecepatan dan semoga kecepatannya juga diimbangi dengan urean-urean yang detail-detail begitu. Khususnya terkait berangkatnya memang dari prosedur. Tapi dari prosedur itu bisa detail dan bisa dapat banyak fakta. Dan saya kira mungkin minggu Februari awal ya mungkin sudah sidang etik ya tergantung pemeriksaannya Paminal dan tergantung nanti Waprofnya kapan bisa disidangkan dan harapan kita semua semakin cepat semakin bagus gitu. Baik. Karena ini bisa terang benderang gitu. Apalagi bahannya juga bisa diambil juga sebagai bahan pembanding ya, penelusuran faktualnya bisa diambil juga dari gugatan perdata sebagai satu informasi yang bisa didalami walaupun tetap harus diklarifikasi. Baik, dari pengamatan Anda, Pak Anam, kasus ini sempat mandek pada saat AKBP Bintoro masih menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kemudian diteruskan oleh AKBP Gogo yang diduga menerima aliran dana juga. Tapi pada akhirnya terbongkar kasus ini, kasus pemerasan ataupun kasus suap. Dari analisa Anda, seperti apa peran dari masing-masing anggota? Sebenarnya secara pola sederhana kok. Kalau kasus pidana itu prinsip utamanya harus diselesaikan secara cepat. Kalau ada kasus yang tidak diselesaikan dengan cepat, sederhana pertanyaannya, ini karena buktinya atau karena yang lain? Ini karena hambatan yuridis atau karena hambatan yang lain? Atau ada tindakan-tindakan yang memang transaksional yang itu perbuatan tercela? Nah kalau lihat kasusnya sendiri, ya timpusnya juga terbatas, sempit, ya urean kasusnya juga semakin jelas dan sebagainya. Saya kira harusnya kasus ini cepat sekali, apalagi ini Polda Metro dengan berbagai keterampilan membongkar kasus. Tapi ketika memang terjadinya sangat lama, sekian bulan berlarut-larut, ya memang persoalannya sangat serius. Ini kan kejadiannya bukan di dunia maya yang harus butuh teknologi lah, apalah. Ini kan peristiwanya peristiwa nyata. Jadi sebenarnya tidak terlalu kompleks ya. Kita akan tunggu hasil investigasi lebih lanjut kalau bisa dalam bentuk gelar perkara pidana ya, karena bagaimanapun kasus ini juga telah menyita begitu besar perhatian publik karena ini menyangkut kode etik dan juga integritas seorang aparat penegak hukum. Terima kasih Pak Khairul Anam, anggota Kompolnas, dan juga Pak Sugeng Teguh Santoso selaku Ketua IPW. Terima kasih, selamat malam Bapak-bapak, sehat selalu. Terima kasih. Mas Anam, selamat.